Baik, kita lanjutkan dengan bagian berikutnya ya. Ini judulnya pengantar persamaan diferensial. Nanti kalian diharapkan bisa menyelesaikan persamaan diferensial sederhana dengan atau tanpa syarat tambahan. Nah, ada embel-embel dengan atau tanpa syarat tambahan. Syarat tambahannya kira-kira apa gitu ya. Tapi yang utama kalian memang akan berhadapan dengan persamaan diferensial. Dalam hal ini masih yang sederhana. Dan kalian kemudian memang diharapkan dapat menyelesaikan persamaan diferensial tersebut, ya. Nah, saya ceritakan kenapa itu nggak dihapus hukum 2 Newton. Nanti akan ada sampai ke sana, tapi masih di juga. Cuma ya kalian tahu A itu kan? A itu sudah turunan kedua ya. Jadi kalau gayanya diketahui, misalnya gaya gravitasi gitu yang konstan, ini sudah persamaan diferensial juga, ya. Tapi orde 2 karena A-nya di situ turunan kedua. Nah, kita bahas akan mulai dari yang paling sederhana, jadi orde 1 saja, lalu juga yang mudah diselesaikan begitu ya. Kita lihat, itu belum saya hapus, nanti akan nyambung lagi ke sana. Jadi terkait dengan integral tertentu, dari persamaan F besar aksen sama dengan F kecil aksen ini, kita sudah membahas atau bisa menyatakannya dalam notasi integral seperti ini, ya. Nah, dalam bahasa diferensial kita bisa menuliskan begini: jika F besar aksen sama dengan F kecil, maka diferensial fungsi F besar itu sama dengan F besar aksen dx. Ini definisi diferensial kan? Ya. Ingat waktu itu fungsinya mungkin y, jadi dy sama dengan ya y aksen x dx gitu ya. Nah, lalu kita tahu F besar aksen ini sama dengan F kecil, jadi df besar sama dengan F kecil dx gitu ya. Nah, ketika kemudian kita kenakan operator integral ini, ingat integral, gambarnya udah saya hapus yang tadi ya. Integral bisa ditafsirkan sebagai operator ya. Ketika kita kenakan operator integral ini pada df, pada diferensial f besar, maka karena ini sama dengan itu, kita dapatkan integral fx dx. Jadi operator integralnya kita kenakan pada f kecil sekarang. Tentu ini operator yang berbeda ya. Sama tapi yang di kanan ini ada dx. Kalau di sini sudah bayangkan itu y lah, dy gitu ya. Jadi di sini seolah-olah yang diintegralkannya satu gitu ya, terhadap y gitu ya, dy. Nah, lalu ini kita tahu f besar x plus c ya. Jadi seolah-olah sekarang kita punya hubungan antara df dengan f ya. Kalau kita lihat yang paling kiri, ini sama dengan itu. Tapi ini nggak mengejutkan, integral du ya u gitu ya. Betul? Integral dx ya x plus c. Siapa yang bilang betul? Tapi integral du adalah u plus c. Integral df ya f plus c. F-nya f besar dalam hal ini. Ya, df ini. Nah, tadi saya lihat-lihat David tuh udah nulis seperti ini. df
Jadi kadang-kadang kalian bisa menuliskan juga dalam notasi yang canggih ini, ya. Misalnya ini tadi kan soalnya begini. Nah, ini kalian bisa tuliskan sebagai tetap ini. Lalu ini D dari, nah gitu ya. Tapi ini 3x kuadrat. Ini x kuadrat. Ya per 3 gitu ya. Jadi ini soalnya menjadi sepertiga. Nah, ini seperti UDU gitu ya. Nah, ini UDU. Tentu hasilnya akan sama. Nah, yang di situ lebih sederhana. Ini lumayan rumit, ya. Yang di situ lebih sederhana. Bayangkan ini yang lain ya. Jadi ini dan seterusnya nggak saya lanjutkan, oke? Bayangkan yang lain. Jadi misalnya integral dari yang lain ini misalnya sin x lah ya. Ini apa? Ya sin x plus c gitu ya. Ya kan? Kok kenapa gini? Ya kan kalau du juga jadi apapun di situ ya muncul di situ. Ya. Nah, tapi ini adalah integral UDU. Ya tentu saja hasilnya setengah U kuadrat plus C lalu kali sepertiga. Oke? Nah, ini memang masih integral tak tentu, tapi dalam perjalanannya kita lihat ini ada sebetulnya di sini ini persamaan bintang ini adalah persamaan yang ruas kiri dan ruas kanannya itu diferensial. Ruas kiri jelas diferensial, ruas kanan ini ada diferensial dx kan diferensial dari si peubah bebasnya. Lalu ada pengalinya fx gitu ya. Jadi ini suatu persamaan yang mengandung diferensial, melibatkan diferensial. Nah, persamaan seperti itu disebut persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial sederhananya adalah suatu persamaan yang melibatkan, menghubungkan, ya, mengandung diferensial, ya. Nah, lalu tugas kita mencari fungsi yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Di balik diferensial ini ada fungsi yang terlibat kan? Ya, jadi yang kita tahu hubungan antara diferensialnya gitu kira-kira. Fungsinya apa ya? Kan ini lagi-lagi proses inverse. Kalau saya tahu fungsinya, saya turunkan, saya dapatkan hubungan antara diferensialnya. Fungsinya y sama dengan fx. Maka saya dapatkan dy sama dengan f aksen x dx. Jadi saya punya hubungan antara dy dan dx. Nah, sekarang dibalik. Kalau saya punya hubungan antara dy dan dx, bisa nggak saya dapatkan y sama dengan fx gitu ya? Dan persamaan diferensial itu banyak dijumpai dalam matematika, fisika, dan juga nanti kita lihat beberapa contoh antara lain yang nanti hubungannya dengan hukum 2 Newton itu ya. Nah, kalau di matematik misalnya cari persamaan kurva yang melalui titik 1,2 dan mempunyai turunan 2x di setiap titik x, y yang dilalui. Soalnya bisa seperti ini. Oke. Nah, misalkan persamaan kurva tersebut adalah y sama fx. Jadi ini yang mau kita cari. Nah, dalam bahasa diferensial, informasi tadi itu mengatakan dy sama dengan 2x dx. Jadi turunannya 2x. Sebetulnya nggak langsung ke sini, tapi dy dx sama dengan 2x. Tapi dari dy dx sama dengan 2x kita dapatkan dy sama dengan 2x dx seperti halnya Adrina tadi. Ardina.
argumen, ya. Nah, D sama dengan 2x. Apa yang dilakukan? Yang kita lakukan dari persamaan ini, integralkan kedua ruas, itu istilahnya. Atau terapkan operator integral tak tentu pada kedua ruas. Maka kita dapatkan dua buah integral, yang di ruas kiri integral dy, di ruas kanan integral 2x dx. Karena mereka sama, tentu integral tak tentunya harus sama. Jadi kita peroleh yang di ruas kiri, integral dy apa? Integral du ya u plus c, integral dy ya y plus c, c1. Integral 2x apa? X kuadrat plus c juga, c2. Karena ada dua konstanta, kita tuliskan dulu masing-masing. Pada akhirnya nanti kita satukan C2 dan C1, kita kumpulkan, maka kita dapat ini. Ya, Y sama dengan X kuadrat plus C dengan C. Nah, itu C2-nya apa, C1-nya apa. Jadi ketika disatukan saya sebut C gitu ya. Satukan di sini selisihnya ya. Ini belum selesai. Yang kita cari apa? Kurva yang turunannya 2x lalu melalui 1,2. Tapi kita sudah dapatkan keluarganya ini. Nah, tinggal cari nih dari keluarga ini. Oke. Yang melalui 1,2. Nah, karena satu anggota keluarga dan anggota yang lainnya itu hanya merupakan pergeseran, jadi pasti hanya ada satu yang melalui ya. Kalau ada satu yang melalui, yang lainnya enggak kan? Karena yang lainnya digeser ke atas atau ke bawah. Jadi hanya akan ada satu. Jadi kita akan mencari anggota keluarga kurva tersebut yang melalui 1,2. Mudah. Caranya masukkan X-nya sama dengan 1. Ini kan X-nya 1, Y-nya 2. Berarti tadi kan Y sama dengan X kuadrat plus C. Jadi Y-nya 2, X-nya 1, 2 sama dengan 1 kuadrat plus C. Dari sini kita dapatkan C sama dengan 1. Jadi persamaan yang kurva yang kita cari. Nah, ini betul yang dicari ya, Bram. Bukan yang diketahui ya. Jangan ketukar ya yang dicari. Ilustrasinya, jadi di antara kurva-kurva parabola X kuadrat plus C itu, termasuk yang X kuadrat saja ini, C-nya 0, ada di situ ya. Nah, yang melalui 1,2 hanya ada 1, dan itu tentu di sini ini C-nya 1, jadi ini melalui 0,1 juga. Nah, sekarang ini saya cerita dulu sambil kalian mungkin ada yang menyalin, ada yang membaca. Jadi liburan kemarin saya nonton film dengan keluarga, termasuk dengan nenek saya. Maaf, nenek anak saya, jadi ibu saya. Dengan ibu yang ibu saya usia 80 tahun, tapi kami ajak juga nonton. Pakai kacamata 3D. Udah ada yang nonton? Gravity. Udah? Oke, nggak apa-apa. Itu komentar. Yang 3D-nya apa yang dua? Yang biasa? Oke, ada dua alasan berarti. Karena nontonnya yang 2D. Nah, kalau soal cerita itu selera, tapi di balik selera ini tergantung. Kalian tahu kalkulus apa enggak? Kalau enggak itu menjadi lempeng, menjadi apaan ini gitu ya? Nggak ngerti. Nah, film-film yang ya Hollywood dengan teknologi tinggi, dengan latar belakang pengetahuan yang sudah advance juga, itu ya memang bukan untuk sembarang ini penonton ya. Kalau suster ngesot gitu ya mungkin nggak ada
ini apa pengetahuan tingkat tingginya gitu ya. Demikian juga kisah cinta Romi dan Yuli gitu ya, mungkin ya bisa makanya ya bisa asik mungkin yang begitu. Tapi untuk film seperti ini memang harus tahu kira-kira ini apa ya. Saya sampai tadi pagi masih ada yang ini sebetulnya ada yang belum terjawab, tapi tadi pagi nggak tahu waktu tidur mimpi atau apa bangun-bangun, oh iya itu berarti yang diceritakan tuh begitu. Nah, oke, tentang gravitasi ya, yang di sini ini ceritanya benda jatuh dari ketinggian. Jadi saya cerita sedikit dulu. Bumi besar ya dan punya gaya gravitasi. Apapun yang kita lempar ya itu akan jatuh lagi. Ya. Kalau saya lempar lebih tinggi jatuh lagi juga. Nanti kita dengan hukum Newton 2 kita akan hitung dengan kecepatan berapa ini nggak jatuh lagi. Bisa loh. Ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi ini nggak jatuh lagi. Nah, dalam film itu satelit-satelit bangkai yang sudah nggak dirawat dan dia sudah dalam proses jatuh ke bumi, ya. Lalu pemainnya memang nggak banyak, diawali dengan beberapa orang yang sedang membetulkan pesawat yang rusak juga, gitu ya. Nah, bulan itu juga satelit, ya. Dia kok nggak jatuh? Nah, ada anak-anak yang bertanya seperti itu, ya. Kenapa kok bulan nggak jatuh? Nah, itu penjelasannya kira-kira hukum Newton juga. Yang nanti kalau kalian penasaran dengan jawabannya kenapa bulan nggak jatuh, baca aja tulisan di blog. Saya mengasuh blog namanya anakbertanya.com yang di situ pertanyaan-pertanyaan anak dijawab sama orang yang memang ngerti gitu ya. Jadi supaya nggak salah juga jawabannya. Ya. Tapi jawaban itu belum dimuat baru minggu depan. Mengapa bulan nggak jatuh? Bocorannya gini, bulan tuh bergerak dengan kecepatan yang tinggi gitu ya. Kalau saja dia lebih lambat, lama-lama dia akan spiral dan nabrak bumi juga. Kalau kecepatannya lebih tinggi, dia akan kabur dari orbitnya. Ya. Nah, satelit-satelit itu dia sudah sangat dekat dengan bumi, jadi dia sudah proses memang jatuh. Makanya terakhir kan juga satelit Cina yang rusak itu yang dia tebengi untuk pulang ke bumi gitu ya. Coba kamu tonton lagi, menjadi masuk akal semua. Ya. Gitu. Jadi sebelum satelit Cina itu ada satelit Rusia yang juga sudah jadi bangkai yang dia tebengi juga ketika si pesawat roket pesawat ruang-alik Amerika yang ketabrak itu rusak, lalu dia dan di angkasa sana ternyata banyak banget bangkai satelit yang sudah dalam proses menghantam bumi. Di Indonesia atau lautan Pasifik pernah kejatuhan bangkai satelit Rusia atau apa ya. Sebagian udah berkeping-keping jadi nggak kerasa sebetulnya bumi ini kejatuhan banyak komet dan macam-macam ya. Termasuk mungkin obeng yang ketinggalan dari satelit apa itu ya jatuh. Taman begitu masuk ke atmosfer kan kebakar, kalau benangnya kecil udah habis masuk sini. Bumi ini luar biasa, dilindungi atmosfer seperti orang dilindungi nggak ada kuman yang bisa masuk gitu ya. Ini nggak bagus film itu, nonton lagi ya. Oke, jadi ini sebuah benda jatuh dari ketinggian 100 meter dengan kecepatan awal. Jadi kalau ini namanya jatuh apa? Jatuh bebas. Nah, gitu ya kira-kira. Tapi ini bukan 100 meter, ini cuma 1 meter lebih sedikit. Nah, karena ada gravitasi, benda tersebut akan mengalami percepatan. Dan ini percepatan yang dapat dikatakan konstan untuk benda-benda yang
relatif dekat dari bumi itu sendiri, ya. Tentukan ketinggian benda tersebut pada saat T. Nah, dalam hal ini dari percepatan itu kita bisa hitung nanti kecepatan, dan dari kecepatan kita dapatkan ketinggiannya. Jadi misalkan Vt kecepatan benda dan H9ht ketinggian benda pada saat T, maka yang pertama kita tahu ini kan, dari informasi percepatannya sekian, berarti dv dt itu min 9,8. Dari situ kita dapatkan V. Ya. Nah, dari V ini kita tahu V0 sama 0, jadi C-nya 0. Jadi kita dapatkan V-nya min 9,8T. Nah, dari situ V itu dalam hal ini dH/dt. Jadi kita dapatkan dH/dt min 9,8T, atau dH sama dengan min 9,8T dt. Ya. Sehingga didapat H sama dengan sekian. Nah, ini D-nya konstan. Tadi udah C, sekarang D lah, gitu ya. Karena C-nya masih kelihatan, jadi saya nggak tega pakai C lagi. Nah, H0 sama dengan 100. Jadi D itu mestilah sama dengan 100 itu. Jadi persamaan. Ya, ini kalkulus yang sangat mudah sekali ya. Di film itu lebih susah itu, ya. Jadi ada trajektori dan sebagainya, ya. Sebetulnya itu mungkin spiral yang makin mendekati bumi. Jadi kalau kamu nanti ada percakapan, saya perbaiki trajektorinya gitu ya, itu maksudnya kira-kira garis singgungnya lah gitu ya. Jadi saya mau menuju ke sana, ini arahnya ke sana, ya saya perbaiki trajektorinya, ya garis singgungnya saya koreksi gitu ya supaya ini ke sana. Jadi banyak istilah-istilah teknis seperti itu. Saya gak kebayang sutradara film Indonesia membuat film seperti itu. Mungkin bisa, tapi nanti bagi orang yang ngerti fisika atau ngerti kalkulus, mungkin jadinya entah sesuatu yang ya. Jadi kenapa si orang itu kayak nabrak mengejar satelit bangkainya gitu ya, ketika udah deket kok kelewat, karena itu semua sedang bergerak kencang sebetulnya gitu ya. Jadi ya, kemudian si George Clooney-nya lepas gitu ya, karena semua sedang bergerak gitu ya. Kebayang kalau yang nggak ngerti bikin film niru lalu dengan tenang jalan di atas. Ya, karena ada mahasiswa juga kan, mahasiswa bukan dari ITB yang menganggap bumi ini diam gitu ya. Kita semua sedang bergerak dengan kencang. Ya. Termasuk bumi ini juga bergerak mengelilingi matahari kan, begitu ya. Jadi bayangkan kalau bumi diam, itu langsung secara radial tertarik matahari. Ya. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan nanti akan sampai ke hukum Newton, hukum kedua Newton ya. Oke. Kita lihat dulu catatan di sini. Jadi persamaan ketinggian H sama dia 100 min 4,9 T kuadrat ini tentu saja berlaku ketika benda berada di atas permukaan tanah atau bumi di sini. Karena itu, atau apapun di sini, air juga bisa, pokoknya permukaan. Tadi 100 meter di atas permukaan. Karena itu daerah asal fungsi ini adalah himpunan bilangan T lebih besar dari 9,0 yang membuat H lebih besar dari 9,0 juga. Walaupun katakanlah kalau ini air tentu masih bisa terus ke bawah, tapi kecepatannya udah lain lagi gitu ya. Jadi rumus ini tadi hanya sampai mendarat di permukaan. Dan itu kira-kira T-nya paling besar akar 4,517 itu saya dapatkan dari sini. Ini 9,0 berapa T-nya gitu ya. Nah, dalam hal ini benda tersebut mencapai permukaan tanah dalam sekian detik.
Nah itu juga ya percakapan si George Clooney sama si Ryan itu ya. Ryannya itu Sandra Bullock ya. Kamu akan sampai di sana dalam waktu sekian menit gitu ya. Jadi itu sudah ya dia bawa apa instrumen segala macam yang menghitung apa jarak, dan dari jarak itu bisa diperkirakan ya. Jadi itu nggak ngarang gitu loh ya. Tentu ini skripnya ngarang, tapi berdasarkan ini ngarang yang pantas lah gitu ya. Bedanya film yang bermutu sama tidak, pemainnya tuh cuma berapa orang itu, yang utama 2, lalu ada tokoh lain yang nggak jelas siapa. Tapi Anda lihat film tuh ketika selesai kan siapa itu timnya, ratusan orang gitu untuk mengerjakan film. Nah di situ Anda kalau mau mengapresiasi sebuah karya tuh Anda harus membayangkan juga kalau Anda sendiri yang membuat film itu luar biasa ya. Apalagi ini yang 3D, membuat 3D-nya juga udah bisa belum bikin gambar 3D? Bikin gambar 3D aja. Saya nggak tahu usia kalian. Saya di rumah tuh punya koleksi beberapa poster yang 3D ya. Kalau dilihat sekilas, ini gambar apaan gitu ya. Tapi ngelihatnya harus rada juling sedikit gitu ya. Pernah didekatkan gitu. Bagus gitu ya. Nah, gimana bikin gambar itu ya? Kalian udah ada tekniknya, nggak tahu anak seni rupa kita bisa nggak bikin? Saya yakin bisa. Ya. Tapi untuk bisa mengapresiasi, Anda harus tahu apa ya, pengetahuan apa di balik itu. Ya, kalau enggak ya memang nggak ngerti. Jadi makanya tadi saya ceritakan, saya nonton dan ibu saya yang usia 80. Ya beliau nggak terlalu ngerti gitu ya. Jadi tapi kita jelaskan. Nah, itu ada satu ukuran juga. Kamu udah ngerti belum belajar kalkulus? Udah ngerti. Tugas kamu, kalau memang betul kamu ngerti, coba kamu jelaskan pada ibu kamu. Kalau dia juga bisa ngerti, berarti kamu memang ngerti betul. Ya. Apalagi sama nenek kamu. Ya mana? Apaan? Ini caci kawan. Ya itu berada di lebih-lebihkan. Saya juga sulit menjelaskan pada nenek saya yang udah nggak ada. Nah ini, jadi ini kalau kalian mau menciptakan roket, ya harus tahu apa yang dihadapi. Ya tadi kalau saya lempar, ini jatuh lagi, ya. Apalagi ini ringan ya. Kalau yang berat mau melempar dengan kecepatan yang tinggi, gimana caranya? Ya kan? Wah, pengetahuannya luar biasa ya. Rasanya kita Indonesia punya satelit, tapi untuk ngirimnya nebeng gitu ya. Bangsa yang udah bikin pesawat ulang-alik nggak banyak ya. Cuma ada beberapa negara ya. Ya. Kita punya 8 tapi belum sampai pada membuat roket yang betul-betul besar dan dengan instrumen yang canggih gitu ya, canggihnya tuh sampai pakai ya. Jadi roket yang diciptakan 8 masih roket-roket prototipe yang saya nggak tahu, mungkin udah ada yang lebih besar tapi juga belum bisa untuk betul-betul meluncur ke ruang angkasa dan bekerja untuk melakukan tugas tertentu gitu ya. Tapi paling tidak kita harus sudah tahu meluncurkan sesuatu ke luar angkasa itu butuh kecepatan yang sangat tinggi. Berapa kecepatan itu? Ya. Nah, pengetahuan gravitasi dalam hal ini diperlukan, dan ini F sama dengan kita punya F sama dengan ma. Tapi selain itu juga ini kira-kira perubahan besar gaya yang bekerja pada benda
yang jauh dari bumi. Jadi gaya gravitasi akan berkurang. Ya. Ketika S-nya sama dengan R, ini ya epsilon min mg. Ini minnya karena saya asumsikan di sini plus. Kalau ini sudah min dan di sini plus juga ya. Pokoknya min 9,8 maksudnya. Jadi ketika S-nya sama dengan R, ya ini sama dengan. Tapi begitu makin jauh akan berkurang. Nah, berdasarkan percobaan dapat rumus ini. Jadi sebanding dengan kuadrat berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kira-kira gitu. Ya. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, lalu kita tahu jari-jari bumi juga kira-kira 6.400 km. Maka kemudian dapat dibuktikan bahwa benda yang diluncurkan ke atas dengan kecepatan awal akar 2GR yaitu 11 km per detik. Kebayang nggak 11 km per detik? Ini cuma berapa? Harus sangat cepat. Bisa nggak bikin roket yang kecepatannya lebih dari? Kan itu tantangannya. Roketnya berapa berat? Kalau kecil ya tentu tenaganya atau bahan bakarnya cukup. Tapi begitu ini besar, ya, nah itu tantangan sendiri kan. Tapi itu sejak tahun 1900 sudah di 900 berapa gitu sudah dihitung dan terciptalah roket-roket yang mengirimkan kemudian satelit dan sebagainya. Indonesia belum. Ya. Nah, jadi dapat MA ini A-nya dV/dt, M kali dV/dt. Nah, pakai aturan rantai dV/dt itu dV/ds kali ds/dt. Kenapa kita selipkan S? Karena kita mau mencari hubungannya dengan juga dengan jarak ya dari pusat bumi. Kita dapatkan ini dan ds/dt adalah V itu sendiri. Jadi ini M kali V kali dV/ds. Oke? Jadi M kali V kali dV/ds sama dengan ini. Nah, M-nya coret, tinggal V kali dV/ds ds-nya seolah-olah saya kalikan kedua ruas dengan ds. Jadi ini min mg r kuadrat s pangkat min 2 per s kuadrat ds. ds-nya dari tadinya dV/ds ya. Jadi dV/ds sama dengan. Nah, dari situ kita peroleh. Ini udah saya singkat ceritanya, integralkan kedua ruas, masukkan syarat awalnya. Syarat awalnya ada dua. S0 sama dengan R, permukaan bumi. V0 sama dengan V0 gitu ya. Itu yang mau dicari. Dapat ini. Lengkapnya ada di buku. Nah, supaya nggak jatuh lagi ke bumi itu apa maksudnya? Maksudnya V-nya jangan sampai negatif. Ya, dalam soal-soal yang tadi V-nya negatif kan? Betul? Coba dilihat lagi soal-soal tadi, V-nya negatif. Kan jatuh, peristiwa jatuh. Ini dilempar ke atas V positif, tapi sampai titik tertentu 0 lalu negatif. Nah, meluncurkan roket keluar angkasa, itu V-nya harus terus positif. Jadi sampai pengaruh gravitasi itu habis gitu ya. Kira-kira gitu. Sebetulnya masih ada, tapi ini kalau dihitung ya V0 harus melawan gravitasi dan jari-jari bumi di sini. Jadi V0 harus lebih besar dari 2. Nah, kira-kira di sini. Jadi suku ini ketika S sangat besar, ini kira-kira 0 lah, ya. Ya, ketika S sangat besar, ini hampir 0, jadi bisa diabaikan. Tinggal V0 kuadrat min 2GR. Nah, itu harus positif. Ya. Dan itu akan positif kalau V0 lebih besar dari akar 2GR. Detailnya ada di buku, tapi ini udah cukup detail ya, jadi saya tidak tuliskan semuanya aja. Tapi ada langkah
mengintegralkan.